Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dengan NIM 2021021221. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja profesi, aktivitas kerja profesi sebagai development lapangan di PT Retail XYZ Indonesia Tbk dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Windarko STMM. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang saya mengikuti kerja profesi adalah program yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa di dunia kerja yang relevan dengan bidang studi mereka. Program ini merupakan bagian dari kurikulum di Universitas Pembangunan Jaya, khususnya untuk mahasiswa program studi manajemen Fakultas Humaniora dan Bisnis. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori yang dipelajari di kelas ke dalam praktik nyata, meningkatkan keterampilan teknis dan interpersonal, serta memahami dinamika profesional di lapangan. Saya memilih PT Retail XYZ Indonesia sebagai tempat pelaksanaan kerja profesi ini karena toko ini adalah toko yang terkemuka yang di Indonesia yang memiliki jaringan toko luas dan fokus pada pelayanan pelanggan. Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan. PT Retail Indonesia Tbk yang lebih dikenal dengan merek Retail XYZ Indonesia adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1988. Minimarket Retail XYZ pertama kali dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tahun 1988 dengan konsep toko yang nyaman dan yang terjangkau. Retail XYZ berhasil menarik pelanggan dari berbagai kalangan pada tahun 1997. Retail XYZ mulai menerapkan sistem waralaba yang membuatnya menjadi salah satu minimarket pertama di Indonesia yang membuka kesempatan bagi para pengusaha lokal untuk memiliki gerai Retail XYZ. PT Retail XYZ adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha waralaba. Pada awalnya PT Retail XYZ hanya ada outlet biasa yang berada di Kalimantan. Awalnya PT Retail XYZ hanya berbentuk sebuah koperasi dan hanya menjual bahan baku pokok sehari-hari untuk penduduk transmigrasi di Kalimantan. PT Retail XYZ sesuai dengan akte pendirian di perusahaan nomor 207 tertanggal 21 November tahun 1988. Maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang retail minimarket. Jenis barang dagangannya yaitu hasil bumi, pertanian, peternakan, obat-obatan, kelontong, kosmetik, alat kesehatan, dan lain-lainnya. Bidang selanjutnya yaitu bidang kerja profesi. Praktikan saat ini magang sebagai development tim lapangan di PT Retail XYZ Indonesia Tbk. Tugas utamanya yaitu memastikan setiap toko yang tergabung di PT Retail XYZ memastikan semuanya mengikuti standar SOP yang berlaku di perusahaan PT Retail XYZ secara konsisten, secara menyeluruh, fokus pada aspek-aspek kunci dalam operasional toko yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, serta kepuasan pelanggan. Pelaksanaan kerja profesi dalam menjalankan peran sebagai development tim lapangan di PT Retail XYZ Indonesia. Pelaksanaan kerja difokuskan kepada monitoring, edukasi, serta pelaporan kondisi toko. Di sini ada kegiatan sehari-hari, yaitu kegiatan harian dan kegiatan mingguan. Kegiatan harian yaitu terdiri dari kunjungan toko, kedua yaitu pemeriksaan kesesuaian standar operasional toko, ketiga yaitu edukasi kepada tim toko, keempat pengisian checklist standarisasi, pembuatan video dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan yaitu ada 4. Pertama yaitu evaluasi dan tindak lanjut, kedua yaitu diskusi dan solusi dengan tim toko, ketiga yaitu penyusulan laporan mingguan, keempat feedback kepada manajemen. Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh praktikan selama melakukan kerja profesi di PT Retail XYZ Indonesia. Dalam menjalankan tugas sebagai development tim lapangan PT Retail XYZ Indonesia Tbk, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses pemantauan dan edukasi toko retail. Kendala-kendala ini umumnya terkait dengan operasional toko, komunikasi dengan tim toko, dan keterbatasan waktu untuk memastikan penerapan SOP secara konsisten. Berikut adalah rincian kendala-kendala yang dihadapi praktikan dalam
pelaksanaan kegiatan di PT Retail XYZ Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan komunikasi dengan tim toko, kedua yaitu waktu kunjungan yang sangat terbatas, yang ketiga yaitu kondisi toko yang tidak sesuai dengan standar, keempat yaitu resistensi terhadap perubahan. Cara mengatasi kendala yang dilakukan oleh para praktikan adalah satu, mengatasi keterbatasan komunikasi dengan tim toko lokal, yaitu penjelasan ulang dan penggunaan bahasa yang sederhana. Untuk mengatasi perbedaan pemahaman mengenai SOP, saya memastikan penjelasan SOP diberikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh staf toko atau tim toko, menggunakan contoh-contoh yang nyata di lapangan serta menunjukkan langkah-langkah secara langsung, membantu memperjelas penerapan SOP. Yang kedua yaitu mengatasi waktu kunjungan yang terbatas, yaitu pertama yaitu prioritas pada aspek untuk utama SOP. Mengingat waktu kunjungan yang terbatas, saya memprioritaskan aspek-aspek utama dari SOP yang memiliki dampak besar terhadap operasional toko seperti kebersihan, penataan produk, dan pelayanan pelanggan. Dengan fokus pada prioritas, proses pemantauan tetap efisien dan tetap efektif. Cara mengatasi kendala yang ketiga yaitu mengatasi ketidaksesuaian dengan kondisi toko standar. Untuk toko dengan ruang terbatas, saya membantu staf mencari alternatif tata letak produk yang tetap sesuai dengan standar, namun disesuaikan dengan keterbatasan yang ada, misalnya menggunakan rak yang lebih kecil atau merelokasi produk-produk tertentu agar tetap rapi dan mudah diakses pelanggan. Yang kelima yaitu mengatasi resistensi terhadap perubahan. Penjelasan manfaat secara langsung. Saya menjelaskan manfaat SOP secara konkret kepada staf toko, misalnya bagaimana penerapan standar bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Dengan memahami tujuan dari SOP, staf lebih termotivasi untuk mematuhi standar. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang diperoleh yaitu pertama penerapan standar operasional perusahaan SOP, praktikan mempelajari pemahaman mendalam tentang pentingnya apa itu SOP dalam bisnis retail. Yang kedua yaitu edukasi tim toko. Melalui proses edukasi tim toko, praktikan belajar cara menyampaikan SOP dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi tim lapangan. Praktikan juga memahami bagaimana mengarahkan tim dalam menjaga standar operasional. Yang selanjutnya yaitu pengolahan kendala operasional. Perhatikan dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan waktu, resistensi terhadap perubahan, dan kondisi toko yang beragam. Dari sini ia belajar cara menghadapi masalah dengan melakukan penyesuaian SOP yang fleksibel, memberikan solusi alternatif, serta berkomunikasi efektif dengan tim toko. Yang selanjutnya itu dokumentasi dan pelaporan. Praktikan meningkatkan keterampilan dalam membuat laporan kunjungan yang terstruktur, menggunakan checklist dan dokumentasi video sebagai bukti telah melakukan pelaksanaan SOP. Selanjutnya yaitu kolaborasi untuk peningkatan standar. Praktikan menyadari pentingnya kolaborasi dengan tim toko dalam mengidentifikasi solusi operasional dan menjaga standar perusahaan. Selanjutnya ini adalah pelaksanaan kegiatan. Praktikan dalam kegiatan di PT Retail XYZ. Yang pertama sedang melakukan briefing dengan tim toko, kedua dengan atasan terkait kegiatan mingguan. Di sini yang ketiga yaitu sedang membersihkan pintu terkait SOP bekas SOP yang sudah tidak digunakan. Selanjutnya itu kebersihan revisi, dan yang terakhir yaitu serah terima saat melakukan kegiatan kunjungan. Nah, kesimpulan yaitu setelah menjalani kerja profesi di PT Retail XYZ Indonesia TBK selama kurang lebih 2 bulan, praktikan mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga dalam dunia retail modern selama periode kerja profesi. Praktikan berkesempatan untuk terlibat langsung dalam tim development lapangan yang bertugas mengontrol dan memonitor kondisi toko-toko retail sesuai dengan standar perusahaan PT Retail XYZ Indonesia. Saran dari praktikan yang pertama yaitu bagi mahasiswa, untuk teman-teman yang sedang menjalani kerja profesi, pertama-tama manfaatkan setiap momen selama magang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Jangan pernah ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Selanjutnya bagi universitas, perlu memperkuat hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar lebih banyak kesempatan magang bagi mahasiswa. Selanjutnya bagi perusahaan, memberikan orientasi yang lebih terstruktur kepada praktikan untuk memahami sistem kerja dan standar operasional perusahaan.
Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sarofa Hadi yang telah membimbing saya di saat magang di PT Retail Exchange Indonesia, dan kepada Bapak Windarko yang telah membimbing saya untuk menyusun laporan kerja profesi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.